Video kali ini akan menjelaskan mengenai profil singkat Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 8 September tahun 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Identitas dan pendidikan. Nama lengkap, Purbaya Yudi Sadewa, lahir di Bogor pada tanggal 7 Juli tahun 1964. Pendidikan, menyelesaikan sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan MSc dan PhD di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Karir profesional, memulai karir sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA, 1989 hingga 1994. Beralih ke sektor riset ekonomi, bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai senior ekonomis sekitar tahun 2000 hingga 2005, kemudian menjadi chief economist 2005 hingga 2013. Melanjutkan sebagai direktur utama PT Danareksa Securities April tahun 2006 hingga Oktober tahun 2008, lalu menjadi anggota Dewan Direksi PT Danareksa Persero 2013 hingga 2015. Jabatan pemerintahan dan peran publik. Menjadi staf khusus bidang ekonomi untuk berbagai kementerian koordinator. Kemenko Perekonomian, 2010 hingga 2014. Kemenko Politik, Hukum, Keamanan, 2015 hingga 2016. Kemenko Kemaritiman, 2016 hingga 2018. Menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi, Mei tahun 2018 hingga September tahun 2020. Diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September tahun 2020 hingga September tahun 2025. Dalam jabatan ini, ia menjadi figur penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, terutama menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Menjadi Menteri Keuangan, pada tanggal 8 September tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Konsep dan tantangan. Penunjukan Purbaya dianggap mengejutkan banyak pihak karena latar belakangnya yang lebih banyak fokus pada riset, keuangan, dan stabilitas sistem, bukan langsung pengelolaan fiskal negara. Pasar bereaksi negatif, indeks saham Jakarta turun sekitar 1 hingga 1,3%, mencerminkan kekhawatiran investor atas kemungkinan pelonggaran disiplin fiskal di era baru pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan latar belakang teknis dan riset, Purbaya dianggap sebagai sosok teknokrat yang independen, memiliki pendekatan sistematis dan analitis yang kuat. Namun, ia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kredibilitas fiskal dan ekonomi negara, terutama di tengah harapan publik dan dinamika global yang berubah cepat. Perjalanan karir yang menonjol. 1. Akademisi dan riset. Latar belakang akademiknya kuat di bidang ekonomi makro, keuangan, dan kebijakan publik. Sebelum masuk pemerintahan, Purbaya dikenal sebagai ekonom analis pasar dan peneliti di sektor keuangan, terutama saat memimpin Danareksa Research Institute. 2. Pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Teruji sebagai staf khusus di berbagai Kemenko, membuatnya dekat dengan pengambil keputusan lintas sektor. Sebagai Deputi Kemenko Marves, ia banyak berhubungan dengan isu energi, infrastruktur, dan investasi, bidang yang erat kaitannya dengan fiskal negara. Saat menjabat Ketua LPS, ia dinilai berhasil menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di tengah pandemi COVID-19. Gaya kepemimpinan dan reputasi. Teknokrat independen, dikenal lebih fokus pada data, riset, dan analisis ketimbang politik. Karakter profesional. Sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, rasional, dan berorientasi solusi. Tantangan sebagai Menteri Keuangan. 1. Menjaga disiplin fiskal. Investor global khawatir defisit bisa melebar jika belanja negara lebih ekspansif. Tantangan. Memastikan APBN tetap sehat sambil mendukung program prioritas Presiden Prabowo. 2. Mengelola utang dan pembiayaan. Indonesia memiliki kebutuhan pembiayaan besar, terutama untuk infrastruktur dan subsidi. Purbaya harus menyeimbangkan antara utang produktif dan risiko beban bunga. 3. Stabilitas rupiah dan pasar keuangan. Reaksi negatif pasar IHSG sempat turun 1-1,3%, menunjukkan kepercayaan investor masih rapuh. Ia harus mampu meredam gejolak, menjaga komunikasi dengan investor, dan memperkuat fundamental ekonomi. 4.
Transformasi ekonomi jangka panjang, dorongan hilirisasi, digitalisasi, dan kemandirian fiskal jadi kunci keberlanjutan ekonomi. Purbaya perlu mengintegrasikan visi Presiden dengan pengelolaan fiskal yang realistis. Harta kekayaan, LHKPN. Berdasarkan laporan 2023, Purbaya memiliki harta kekayaan sekitar 43 miliar rupiah, terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas. Dibandingkan pejabat lain, ia termasuk kategori menengah yang mencerminkan latar belakang teknokrat dibanding konglomerat. Jadi, Purbaya Yudisadewa masuk sebagai Menke dengan modal pengalaman riset, birokrasi, dan keuangan publik yang cukup solid. Namun, tantangan utamanya adalah meyakinkan pasar bahwa disiplin fiskal Indonesia tetap terjaga, sekaligus menerjemahkan visi Prabowo dalam kebijakan APBN yang efektif. Demikianlah penjelasan mengenai profil singkat Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe PD channel ini.